Assalamualaikum. Kembali lagi di channel saya. Sebelumnya, yang belum subscribe, tolong subscribe dan aktifkan tanda loncengnya supaya kamu tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari saya. Apa aku kembali lagi ke masa lalu? Ucapnya saat melihat keadaan rumah yang sangat bersih. Rupanya kali ini Santi diperlihatkan bagaimana keseharian Marni ketika masih hamil kecil. Basri yang bermata pencaharian sebagai petani setiap pagi pergi ke ladang dan pulang pada sore hari. Sedangkan Marni berdiam diri di rumah mengerjakan semua pekerjaan rumah tangga. Santi kembali melihat keseharian Basri dan Marni yang sangat bahagia. Keduanya tak segan melempar pujian saat melakukan sesuatu hal. Terlihat bagaimana cinta kasih mereka yang sangat besar dalam rumah tangga ini. Peduli hanya sepiring singkong yang menjadi makan malam mereka. Hanya pakaian lusuh yang Marni kenakan untuk menutupi tubuhnya. Hanya rumah sederhana tanpa barang berharga di dalamnya. Bahkan tanpa seorang anak yang mengisi hari-hari mereka selama 16 tahun. Namun keduanya tetap bahagia menjalani hidup. Apa aku hanya disuruh untuk melihat kebahagiaan mereka? Ucap Santi sembari berdiri di pojok ruangan, menyaksikan pemandangan di depannya. Namun ternyata tidak. Saat Marni sudah terlelap di peraduan, ternyata Basri diam-diam mengendap-endap keluar dari kamar. Basri membuka pintu depan dengan sangat hati-hati. Melihat itu, Santi merasa penasaran. Dia mengikuti kemana Basri pergi. Ternyata langkahnya berhenti di depan sebuah rumah kayu tak jauh dari rumah Marni. Terlihat seorang wanita mengenakan pakaian minim yang menyambut Basri di depan pintu. Dengan suara mendayu, wanita itu langsung menggiring Basri ke dalam kamar. Santi tidak menyangka Basri yang begitu terlihat menyayangi Marni ternyata tega mengkhianati sang istri. Padahal kurang apa Marni pada Basri? Dia menerima segala kekurangan dan kelebihan Basri. Mas, aku takut cintamu berkurang karena Marni kini bisa memberimu anak, ucap sang wanita setelah melakukan pergumulan panas dengan laki-laki bejat di sampingnya. Itu tidak mungkin. Kita sudah menjalin hubungan ini lebih dari 10 tahun. Kenapa kamu masih meragukanku? Jawab Basri sembari memeluk wanita itu. Mata Santi terbelalak mendengar usia perselingkuhan mereka. Aku tahu, Mas. Aku hanya takut kamu tiba-tiba meninggalkanku. Itu tidak akan terjadi. Selama ini, aku rela memberi Marni makan dengan singkong dan hidup sesederhana mungkin demi kamu, agar kamu mengenakan pakaian bagus dan makan enak. Santi hanya bisa geleng-geleng kepala mendengar percakapan mereka. Tapi kita melakukannya hampir setiap malam tanpa alat kontrasepsi. Kenapa aku tak kunjung mengandung anakmu, Mas? Lagi-lagi dengan nada manja. Mungkin belum. Marni saja butuh 16 tahun untuk mengandung anakku, jawab Basri. Awal mula Basri berani berselingkuh adalah dengan wanita asal kampung sebelah. Alasannya karena Marni tak kunjung memberinya keturunan, padahal sudah menginjak usia 3 tahun pernikahan. Namun perselingkuhan itu hanya bertahan hingga 2 tahun. Karena terbongkar oleh Marni. Marni marah besar, bahkan sampai meminta cerai. Namun berkat kepandaian Basri dalam membujuk wanita, akhirnya Marni luluh. Asal Basri tak melakukannya lagi. Tapi selingkuh adalah penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Sehingga pada tahun ke-6, Basri kembali berselingkuh dengan Dewi, janda berusia 30 tahun yang kini berada di sampingnya. Mereka berdua bahu-membahu untuk menyembunyikan perselingkuhan ini hingga 10 tahun lamanya. Keduanya hampir setiap malam bertemu di rumah Dewi untuk melakukan hubungan terlarang. Dan Basri akan kembali ke rumah Marni sebelum pagi datang.
Padahal Basri tahu jika dirinya lah yang tidak subur dalam pernikahannya dengan Marni. Terbukti sudah 3 orang wanita yang dia tiduri hampir setiap malam. Namun tidak ada di antara mereka yang bisa hamil. Sehingga saat Marni hamil, Basri sempat merasa curiga. Namun Basri tahu jika Marni tidak mungkin berbuat serong, mengingat dia adalah wanita rumahan yang sangat penurut. Basri berjanji pada dirinya jika dia akan berhenti berbuat serong jika anak dalam kandungan Marni sudah lahir. Basri hanya memanfaatkan Dewi demi servisnya di ranjang sangat memuaskan. Santi bersiap saat melihat Basri beranjak dari ranjang. Malam sudah menunjukkan pukul 3 pagi. Dia berpamitan pada Dewi untuk pulang ke rumah Marni. Sampai di rumah, Basri kembali seperti laki-laki setia yang sangat diidam-idamkan setiap wanita. Namun hanya sampai di situ. Santi kembali ke masa sekarang, di mana rumah Marni berubah menjadi kumuh dengan suasana temeram. Seorang wanita kurus kering berkebaya hitam dengan kampak di tangan kiri serta boneka bayi di gendongan tiba-tiba muncul di hadapan. Santi mundur dengan rasa takut yang menyelimuti dirinya. Laki-laki itu pengkhianat, sama seperti ibu mertuamu, ucap Marni dengan nada serak namun penuh dendam. Sekarang kau boleh kembali. Marni melempar ruh Santi ke dalam raganya. Seketika Santi merasa jika tubuhnya sangat lemah. Bahkan untuk duduk pun dia tak berdaya. Sepertinya kilas balik Marni mengambil semua daya tahan tubuh Santi. Ditambah lagi perut yang sejak pagi belum terkena makanan dan minuman. Di kediaman Yukwati, api lilin tiba-tiba mengecil. Itu pertanda bahwa Santi membutuhkan makanan. Dia langsung pergi ke pekarangan Marni untuk menaburkan kembang setaman pada setiap sudut rumah. Yukwati merasa gelisah sepanjang hari karena lilin terus bergoyang. Namun dia tak bisa melihat apa yang terjadi pada Santi. Setelah bunga tersebar, Santi kembali bugar. Rasa lapar, haus, dan juga lelah seketika menghilang. Namun entah gangguan apa yang akan dia alami malam nanti. Entah sudah pukul berapa saat ini. Santi hanya bisa menerka-nerka. Namun yang pasti hari sudah gelap. Karena suara hewan malam sudah terdengar sejak tadi. Dari mulai suara burung hantu, burung gagak, hingga lolongan serigala yang saling bersahutan tiada henti. Santi juga merasa jika suasana terasa semakin dingin. Dengan eksistensi mereka yang tak terlihat semakin tinggi dan banyak. Tak bisa dipungkiri jika dirinya tetap manusia biasa yang memiliki rasa takut. Hatinya semakin berdebar kala suara derit jendela yang tertiup angin terus terdengar bagai alunan lagu. Tak hanya itu, terdengar suara alunan nyanyian Jawa yang diiringi isak tangis, membuat bulu kuduk semakin meremang. Suara tawa berganti dengan tangis, berganti lagi dengan suara deret langkah, hingga berakhir dengan suara tangis bayi. Hampir saja Santi membuka mata, namun hatinya kembali tersadar jika itu pasti hanyalah gangguan agar semedinya gagal. Bayimu akan mati. Bayimu akan mati. Suara serak itu terus terdengar di telinga Santi. Kalau saja bukan karena sang anak, mungkin Santi sudah lari terbirit-birit meninggalkan rumah ini. Entah kenapa, semakin malam, suara tangis bayi itu semakin banyak. Mereka saling bersahutan, namun tangis itu bukan tangis lapar, melainkan tangis kesakitan. Tak hanya itu, terdengar pula sumpah serapah banyak orang yang entah ditujukan untuk siapa. Mereka mengucap sumpah serapah itu sembari menangis meraung-raung. Matilah kau pemuja iblis! Dasar manusia egois, tidak punya hati nurani. Hidup kalian tidak akan tenang selama-lamanya. Balikan nyawa anakku.
Kalimat-kalimat itu terus terdengar berulang. Satu tetes air mata Santi lolos mencetak garis lurus di pipi setelah mendengar kalimat terakhir. Dia cukup prihatin dengan suara-suara itu. Selain itu, dia juga berpikir, apakah dirinya juga akan bernasib seperti mereka? Masih menjadi tanda tanya siapakah orang-orang tersebut. Namun Santi tak punya berniat mencari tahu hal itu. Tujuannya hanya ingin menjemput Sukma sang anak yang ditahan oleh Marni. Biarlah hal itu terbongkar seiring berjalannya waktu. Segala gangguan terus datang silih berganti, membuat dada Santi tak berhenti berdebar ketakutan. Malam juga terasa begitu panjang, namun dibarengi dengan rasa sabar dan khusyuk. Akhirnya, pagi pun datang. Kicauan burung di udara ditambah dengan terpaan sinar matahari yang masuk dari jendela yang terbuka, membuat badan Santi terasa hangat. Dia tak merasa lapar, haus, mengantuk, atau pegal-pegal setelah 1 hari 1 malam duduk bersila tanpa bersentuh makanan dan minuman. Karena semua sumber tenaganya telah ditanggung oleh Yuwati. Subuh tadi, dia telah datang ke pekerangan Marni untuk menaburkan kembang setaman serta air yang sudah dia beri jampi-jampi. Yuwati tidak ingin terlambat mengantarkan makanan Santi. Terlebih, lilin yang dia jaga juga terus bergoyang setiap waktu. Yuwati telah mengeluarkan semua ilmu supranatural yang dia miliki, namun hanya kegelapan yang dia lihat. Yuwati sampai meminta bantuan leluhur untuk mengetahui keadaan Santi di rumah Marni. Namun hasilnya tetap nihil. Dia semakin khawatir mengingat Santi yang tak memiliki pengalaman mistis apapun selama ini. Apalagi saat mengantar kembang setaman subuh tadi. Yuwati merasakan aura tidak enak di sekeliling rumah Marni. Dia bisa merasakan jika Santi sedang tidak baik-baik saja di dalam. Namun tak ada yang bisa Yuwati lakukan saat ini. Hanya keteguhan hati dan niat yang besar yang akan menyelamatkan Santi dan si jabang bayi. Sedangkan di dalam, Santi melonjak kaget saat pintu kamar tiba-tiba terbuka dengan kencang. Perasaannya mulai tidak enak. Dia tahu siapa yang datang. Tentu dia adalah Marni. Jantungnya berdetak kencang bak suara kaki kuda yang sedang dipacu. Apalagi saat dadanya kembali terasa sesak seperti kemarin. Rasa yang sama saat ruhnya keluar dari raga. Benar saja, hal yang sama seperti kemarin terjadi lagi. Entah apa yang akan Marni perlihatkan hari ini. Namun jika dilihat dari kamar yang bersih dan rapi, hari ini pun masih episode kembali ke masa lalu. Marni tertunduk di pojok ruangan dengan wajah yang selalu terlihat marah setiap waktu. Namun jika diamati, setelah Santi bersemedi di rumah ini, boneka bayi dalam gendongan Marni terlihat percaya dan berat. Tiba-tiba Marni mengangkat wajahnya. Dia menatap wajah Santi yang kini pucat pasi ketakutan. Namun tiba-tiba pandangan Marni beralih pada pintu kamar yang masih tertutup. Dia seakan menyuruh Santi untuk mengikuti pandangannya. Dengan dada yang terus turun naik, Santi perlahan mengikuti arah pandangan Marni. Terdengar suara orang-orang yang sedang membacakan surat Yasin di ruang tamu. Karena penasaran, Santi langsung menerobos pintu. Benar saja, puluhan orang sedang duduk membaca Yasin menghadap sebuah gundukan kecil yang tertutup kain jarik. Sepertinya itu adalah mayat anak Marni. Karena terlihat sosok Marni yang sedang menangis di sampingnya. Namun tak terlihat keberadaan Basri dimanapun. Terdengar kasak kusuk sebagian orang yang sudah selesai membaca Yasin. Dari situ, Santi tahu jika Basri pergi dari rumah sejak pagi karena tidak terima dengan kematian anaknya. Dia menyalahkan Marni karena anak laki-laki yang baru dilahirkan itu meninggal saat sedang bersama Marni. Saat Basri kembali setelah mengubur ari-ari bayi itu sudah tak bernafas. Sejak anaknya dinyatakan meninggal dunia,
Basri pergi ke rumah Dewi tanpa sepengetahuan siapapun, termasuk Marni. Marni mengira jika Basri hanya sedang terpukul dan pergi ke ladang atau sawah untuk menenangkan diri. Ini sekali, kira-kira ini hampir setiap bulan selalu ada bayi yang meninggal setelah dilahirkan. Apa jangan-jangan ada yang melakukan pesugihan di kampung kita? Ucap seorang wanita. Hush, jangan bicara yang enggak-enggak. Banyak juga kok bayi yang meninggal di kampung sebelah, bukan hanya di kampung kita, jawab wanita di sebelahnya. Tapi benar juga yang dikatakannya. Akhir-akhir ini memang banyak bayi yang meninggal tiba-tiba. Padahal saat lahir mereka baik-baik saja. Banyak juga warga yang berpikiran sama dengan Kasmi. Timpal salah satu warga dengan suara pelan. Telinganya bergidik ngeri bersamaan. Pandangan Santi tiba terhenti pada seorang wanita tua yang duduk di pojok ruangan. Mata Santi terbelalak saat menyadari jika wanita tua itu adalah nenek-nenek yang sama dengan nenek-nenek yang datang tempo hari. Anehnya, wajahnya masih sama persis seperti tempo hari. Tidak bertambah tua atau bertambah muda. Bahkan baju yang dikenak pun masih sama. Tanpa diduga, nenek-nenek itu mengangkat wajahnya lalu mengalihkan pandangannya pada Santi sembari tersenyum. Santi mundur beberapa langkah karena kaget. Semua orang yang ada di ruangan ini tak menyadari keberadaan Santi. Namun nenek-nenek itu seakan bisa melihat keberadaan Santi. Santi mengalihkan pandangannya pada Marni yang sedang menangis terseduh di samping jasad sang anak. Terlihat bola sosok Yuwati muda yang sedang mengusap punggung Marni agar lebih tenang. Yang sabar Marni, mungkin ini sudah takdirmu dan Basri, ucap Yuwati. Tapi dia adalah anak yang kami tunggu-tunggu selama 16 tahun, Yuk. Sabar. Itu terus Yuwati ucapkan di telinga Marni. Air mata Santi ikut mengalir terbawa suasana. Sedangkan arwah Marni yang kini berdiri di samping Santi menatap dirinya lagi-lagi dengan tatapan marah. Yuk, sudah siang. Apa tidak sebaiknya jenazah segera dikuburkan? Tanya seorang lelaki berperawakan kurus. Tunggu sebentar lagi. Mas Basri belum datang, jawab Marni. Lelaki itu mengangguk kemudian kembali keluar. Sudah berkali-kali mereka bertanya, namun Marni tetap ingin menunggu kedatangan Basri. Dia sadar, ini adalah momen penting bagi Basri. 1 jam berlalu, laki-laki itu kembali bertanya. Melihat matahari yang sudah meninggi, akhirnya Marni menyetujui jika bayinya harus segera dikubur. Dengan ada atau tidaknya keberadaan Basri, jasad bayi akan dibawa dengan cara digendong menuju tempat peristirahatan terakhir. Yuk, bolehkah aku yang menggendong anakku ke tempat terakhirnya? Ucap Marni dengan memohon. Apa kau kuat? Kau baru saja melahirkan beberapa jam lalu. Jarak kuburan lumayan jauh, jawab Yuwati yang sudah menggendong jasad bayi menggunakan kain jari. Tapi aku ingin menggendongnya untuk yang terakhir kali. Marni, jangan memaksakan diri. Tubuhmu belum pulih. Terdengar beberapa orang memberi nasihat. Akhirnya Marni menyerah. Namun dirinya meminta agar tetap ikut ke kuburan, walaupun harus digandeng oleh beberapa orang. Darah segar bahkan kembali mengalir dari jalan lahir Marni. Karena seharusnya saat ini dia terbaring di atas kasur untuk beristirahat. Tapi hal itu tak menutup keinginannya untuk mengantarkan sang anak. Santi hanya mengikuti mereka dari belakang. Dia benar-benar kembali ke masa lalu. Semua wanita berpakaian kebaya yang dipadukan dengan kain jari. Sendal mereka kebanyakan masih menggunakan terompah. Bahkan ada juga yang tidak memakai sendal. Penutup kepalanya pun hanya menggunakan selendang. Sesampainya di kuburan, seorang pemimpin agama membacakan doa sebelum dan sesudah jasad dikubur.
Marni kembali menangis di atas pusara. Sakit hatinya bertambah 2 kali lipat karena Basri tidak datang di acara penguburan. Lagi-lagi, Yukwati yang menenangkan Marni karena sebagian orang sudah pulang ke rumah masing-masing. Hal itu menjadi tanda tanya besar untuk Santi. Kenapa arwah Marni selalu membenci ibu? Padahal dialah yang selalu ada saat suka dan duka. Sudah Marni, ayo kita pulang, ucap Yukwati sembari mengusap lembut punggung Marni yang terus bergetar menahan isak tangis. Saya mau di sini dulu, Yuk. Kalau Yuk mau pulang, pulanglah duluan. Nanti aku akan menyusul. Marni menjawab sembari terisak. Sejak tadi tangannya tak terlepas dari pusara. Bukan aku tak mengerti perasaanmu, tapi darah masih mengalir dari jalan lahirmu. Ini pemakaman, tidak baik. Satu persatu tetangga yang mengantar mulai menjauh pulang. Hanya tersisa beberapa ibu-ibu, termasuk nenek-nenek misterius itu yang masih berdiri sedikit jauh. Sejak tadi, dia memang tak berbaur dengan siapapun. Baiklah, Yuk. Akhirnya Marni luluh. Dia mengucapkan kalimat perpisahan pada pusara sang anak, kemudian berdiri dengan kepayahan. Yuk Darmi dan satu tetangga yang lain ikut memapa Marni berjalan pulang. Marni, aku harus segera pulang. Kasihan Joko dan kakak-kakaknya. Mereka pasti sedang menunggu. Suamiku juga pasti kewalahan mengasuh mereka berlima. Pamit Yukwati setelah sampai di depan rumah Marni. Iya Yuk, terima kasih atas bantuan Yuk, ucap Marni dengan sangat tulus. Sama-sama. Nanti sore aku akan kembali untuk mengecek keadaanmu. Sekarang masuk dan istirahat. Sejak semalam kau belum tidur, ucap Yukwati sebelum beranjak pulang. Begitu pula dengan ibu-ibu yang lain. Marni membuka pintu, berharap Basri sudah datang. Namun sayang, laki-laki itu tak dia temukan di sudut manapun. Ada rasa khawatir karena tak ada yang mengetahui kemana Basri berada. Marni hanya bisa melanjutkan tangisnya di rumah sembari memeluk jaket kecil yang sudah dia rajut sejak si jabang bayi masih 7 bulan dalam kandungan. Dia ingin sekali menumpahkan rasa sedihnya di bahu Basri. Namun apa daya, dia hanya bisa menumpahkan air matanya di atas bantal hingga dia terlelap. Santi hanya bisa menatap sayu keadaan wanita di depannya. Dia bisa merasakan apa yang Marni rasakan. Kehilangan anak bagi seorang ibu adalah sebuah ketakutan paling besar. Apalagi anak yang meninggal adalah hasil penantian selama belasan tahun. Andai Marni tahu jika laki-laki yang sedang dia tunggu saat ini sedang menghabiskan waktu dengan selingkuhannya, dunia memang tidak adil untuknya, gumam Santi. Sedangkan Basri saat ini sedang berada di kediaman Dewi. Wanita itu bersorak riang saat mendengar kabar jika anak Basri meninggal dunia. Kenapa kamu malah senang anakku mati? Tanya Basri dengan sedikit emosi. Bukan seperti itu, Mas. Aku hanya senang karena sainganku tidak jadi unggul. Apa aku salah? Jawab Dewi dengan nada manja. Hal itu yang membuat Basri tidak bisa marah dengan Dewi. Dewi segera melayani Basri dengan sebaik mungkin. Dia harus bisa mengambil hati Basri agar dia mau menceraikan Marni. 10 tahun dia menunggu Basri. Dia tidak ingin penantiannya berakhir dengan kekalahan. Dewi memang tidak ada sangkut pautnya dengan kematian anak Marni dan Basri. Dia juga tidak menyangka kemenangan akan berpihak pada dirinya secepat ini. Semalaman dia memang menunggu kedatangan Basri yang tak kunjung hadir. Padahal biasanya hujan-hujan pun Basri pasti datang. Dia sudah menduga jika semalam Marni melahirkan. Dewi juga tak pernah menunjukkan gelagat kesal atau iri pada Marni saat mereka berpapasan.
Dewi tetap bersikap biasa saja agar kedoknya tetap terjaga rapi. Hal itu juga yang sering diajarkan Basri padanya. Karena itulah rahasia mereka tetap rapi walau sudah menginjak 10 tahun. Namun akhir-akhir ini, Dewi mulai bosan dengan hubungan yang sembunyi-sembunyi seperti ini. Dia ingin memiliki Basri seutuhnya. Kejadian ini akan ia pergunakan sebaik-baiknya. Mas, sekarang apa yang kamu harapkan dari Marni? Mengurus anakmu saja dia tidak becus. Lebih baik kau ceraikan saja wanita itu, rayu Dewi sembari bergelayut manja. Entahlah, kenapa aku sangat sulit melepaskan dia. Dia wanita yang lembut dan sabar. Jawaban yang membuat Dewi memanyunkan bibirnya. Dia tidak suka jika Basri memuji Marni. Hanya dia yang boleh unggul. Mas, apa sih yang membuat kamu berat melepaskan Marni? Jelas aku lebih cantik, lebih muda, lebih segalanya. Jika karena sikap yang sabar dan lembut, aku juga bisa merubah sikapku. Aku juga yakin aku bisa hamil anak kamu, Mas. Apa kamu yakin? Aku janji, Mas. Aku akan minum jamu lebih giat agar rahimku semakin subur. Basri membawa Dewi ke dalam pelukannya. Apa yang dibicarakan Dewi ada benarnya juga. Basri yang awalnya berniat meninggalkan Dewi demi Marni dan anaknya, ini dia berubah pikiran akibat pengaruh Dewi. Lagi pula, anak yang menjadi penguat rumah tangga mereka sudah tiada. Apa yang harus dipertahankan? Begitu pikir Basri. Santi terkejut mendengar suara pintu yang tiba-tiba terbuka. Matanya terbelalak karena Basri datang dengan selingkuhannya. Santi mengalihkan pandangannya pada Marni yang masih terlelap memeluk jaket kecil di atas kursi. Sebelum akhirnya wanita itu sadar jika ada seseorang yang datang. Ingin sekali dia mencegah kejadian ini. Namun apa daya, ini adalah masa lalu yang tidak mungkin bisa dirubah. Lagi pula, Santi tak memiliki kekuatan apapun untuk melakukan perubahan besar itu. Mas, kamu sudah pulang. Marni langsung bangkit, walaupun perutnya masih terasa sakit. Dia menyadari jika Basri datang bersama Dewi tetangganya. Namun dia tak menaruh curiga apapun. Karena Dewi berdiri di belakang Basri, Marni mengira jika Dewi datang bertamu untuk mengucapkan belasungkawa. Mengingat sejak tadi pagi hanya dia yang tidak datang di acara pemakaman anaknya. Oh, ada Dewi juga. Yuk duduk. Marni berkata dengan sangat lembut, seperti kesehariannya selama ini. Santi hanya bisa meringis dan bersiap lihat kejadian luar biasa selanjutnya. Aku datang hanya untuk mengambil semua baju-bajuku. Basri berjalan menuju kamar dengan tergesa-gesa, tanpa memperdulikan Marni. Sebentar ya, Wi, ucap Marni sebelum dia mengejar Basri ke kamar. Dewi tak mengangguk atau menggeleng. Dia hanya berdiri tanpa ekspedisi melihat pemandangan di depan matanya. Marni menyusul Basri ke kamar dengan langkah tertatih. Rasa sakit akibat melahirkan belum sepenuhnya sembuh. Belum lagi mata sembab serta perut lapar membuat Marni semakin kepayahan. Memangnya kamu mau kemana, Mas? Nanya Marni saat Basri mengeluarkan semua baju-bajunya dari dalam lemari. Aku mau pergi, jawabnya ketus. Pergi kemana? Hati Marni mulai panik. Tanpa memperdulikan Marni, Basri kembali ke ruang tamu dengan satu tas besar berisi baju dan barang-barang miliknya. Marni mengekor di belakang Basri. Dia sedikit malu pada Dewi karena sikap Basri yang seperti itu padahal sedang ada tamu. Namun pandangan matanya terhenti kala tangan Dewi tiba-tiba menggandeng tangan Basri dengan mesra. Marni tak mengatakan apapun. Dia lebih memilih menunggu mereka berdua yang menjelaskan. Dia takut jika pikirannya salah. Mulai saat ini, aku ingin kita bercerai, Marni. Beberapa hari lagi aku akan menikahi Dewi. Sebenarnya,
Kami sudah berhubungan sejak 10 tahun lalu. Bagai dilempar ke dasar jurang saat mendengar kata cerai yang tiba-tiba. Kemudian ditimpa batu besar saat Basri bilang telah menjalin hubungan selama 10 tahun. Dia tak bisa berkata-kata. Hanya saja air matanya mulai berjatuhan tanpa komando. Jangan bercanda dengan kata-kata cerai, Mas. Apalagi anak kita baru saja meninggal. Justru karena itu aku ingin menceraikanmu. Tidak. Pasti kamu sedang mengerjaiku, kan? Marni terkekeh. Mbak, terima saja kemalanganmu. Mungkin ini sudah takdir kami menjadi sepasang suami istri yang bahagia. Ini Dewi yang berbicara. Marni mulai tidak bisa menahan emosi. Dia merengsek untuk memukul Dewi. Namun Basri justru menghalangi dan mendorong Marni hingga terpental. Keduanya memilih pergi meninggalkan rumah sebelum keadaan semakin kacau. Ingin sekali Marni mengejar mereka berdua lalu memukul keduanya. Namun apa daya, fisiknya sedang tidak baik-baik saja. Marni yang lembut kini berubah bak singa kelaparan. Dia mengamuk melempar apa saja yang ada di dekatnya sembari mengucap sumpah serapah. Yuwati yang berjanji akan datang sore ini benar-benar menepati janjinya. Namun langkahnya terhenti dan berputar arah saat tahu jika sedang ada keributan di rumah Marni. Dia tidak ingin ikut campur, namun hatinya sangat yakin jika kejadian ini ada sangkut pautnya dengan apa yang dia dan suaminya lakukan. Seutas tali tambang yang tergeletak di dalam lemari membuat pikiran Marni melayang jauh. Tanpa berpikir panjang, dia mengikat tali tersebut ke atas tiang pintu. Marni memasukkan kepalanya ke dalam tali tanpa rasa takut. Dia menendang kursi yang menjadi alat untuk dia berpijak. Santi menelan salivanya dengan susah payah. Hal itu sudah pernah dia lihat sebanyak 2 kali. Dan ini kali ketiga. Arwah Marni yang sejak tadi menyaksikan kilas balik dirinya sendiri semakin terlihat marah. Dia melempar kampak yang selalu dia bawa ke dinding hingga tertancap sempurna, menimbulkan percikan api. Pagi-pagi, warga desa digegerkan dengan tangisan Yuwati. Wanita itu menangis meraung-raung di depan pintu menyaksikan tubuh Marni yang tergantung dengan wajah menghitam serta mata melotot karena darah tak bisa mengalir. Sontak warga desa mulai berkumpul memenuhi pekarangan rumah Marni. Mereka bahu-membahu menurunkan Marni dari atas tambang. Yuwati yang awalnya berniat untuk memeriksa Marni harus melihat penampakan yang luar biasa mengerikan. Semua warga tak ada yang melihat keberadaan Basri. Mereka juga terheran melihat seluruh isi rumah yang hancur berantakan. Warga tak ada yang berani menguburkan jasad Marni karena belum ada persetujuan dari Basri sebagai pihak keluarga satu-satunya, sehingga jenazah akan dikuburkan besok pagi. Tak banyak warga yang datang menunggui jenazah Marni malam itu. Semuanya merasa takut karena kematian Marni yang tiba-tiba dan dengan cara yang mengerikan. Sudah pasti akan ada kengerian malam itu. Yang masih penasaran, lanjut ke part selanjutnya. Dan jangan lupa aktifkan tanda loncengnya dan subscribe. Assalamualaikum.